Ini akan menjadi bekal kita nantinya di masa yang akan datang. Dan jangan lupa bahwa setiap manusia ini tidak akan tahu bagaimana jalan hidupnya ke depan. Tugas kita saat ini adalah bagaimana membekali diri agar menjadi orang yang lebih baik, orang yang punya integritas, punya kejujuran, punya keberanian. Dan proses ini tidak kita jalani dalam waktu yang singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Matur Husairi, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Partai Bulan Bintang, dari Dapil Madura, meliputi Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumeneb. Pada hari ini kita ngobrol santai dengan bantuan teman-teman untuk sedikit bercerita tentang profil saya sampai akhirnya saya menjadi seperti ini. Dan nanti mengalir ya, kita berceritalah tentang bagaimana sejak saya kecil bersama orang tua, bersama kakek dan nenek saya, dan bagaimana pendidikan saya sehingga kemudian saya tertarik untuk terjun ke dunia politik praktis dan akhirnya mengantarkan saya menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Saya tidak jauh beda sebenarnya dengan anak-anak yang lahir di tahun 75. Kami keluarga petani. Dan saya dilahirkan di Sambas, Kalimantan Barat pada tanggal 4 Juni 1975, dan saya mengenyam pendidikan di sekolah dasar seperti layaknya anak-anak usia sekolah di masa itu. Kemudian SMP-nya atau madrasah sanawiyahnya saya tempuh juga di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Keluarga saya ini pendidikannya tidak sama dengan generasi yang lahir setelahnya. Orang tua saya, yang saya tahu, beliau tidak lulus sekolah dasar, termasuk ibu saya, karena cerita dari kakek dan nenek saya, ibu ini usia 15 tahun sudah menikah, dan saya adalah anak pertama dengan 2 bersaudara. Adik saya meninggal di usia 4 bulan, kemudian menyusul ibu saya juga meninggal karena sakit ya. Setelah ibu saya meninggal, kemudian yang mengasuh saya ini kakek dan nenek saya, sampai kemudian saya menyelesaikan sekolah tingkat SLTP ya. Dan orang tua saya, abah saya ini menikah lagi dengan masih keluarga yang dari Madura, dan saya tidak kumpul dengan orang tua karena saya langsung diadopsi atau diambil anak asuh oleh kakek dan nenek waktu itu. Pendidikan yang saya terima dari orang tua ini sebenarnya tidak terlalu banyak karena usia sekolah saat SD sampai SMP ini saya lebih banyak dengan kakek dan nenek, karena beliau-beliau ini juga bukan
orang yang berpendidikan, jadi model pendidikannya saya rasakan cukup keras. Kakek saya ini disiplinnya sangat luar biasa, sehingga ini mempengaruhi bagaimana karakter saya, bagaimana sifat saya dalam bergaul, dalam beradaptasi dan bersosialisasi dengan masyarakat ketika di Kabupaten Sambas. Kehidupan yang sangat kompleks dengan multi suku, ya, etnis. Kami hidup berdampingan di Kalimantan dulu dengan teman-teman yang dari Bugis, kemudian suku Melayu, bahkan dari Chinese, Madura juga ada, kemudian Jawa. Kami hidup berdampingan dan alhamdulillah harmoni kehidupan itu saya rasakan hingga saya meninggalkan kota kelahiran saya, Kabupaten Sambas ini di tahun 90, setelah saya menyelesaikan sekolah saya di Madrasah Sanawiyah Yayasan Yasti, Yayasan Tarbiyah Islamiyah. Kemudian saya melanjutkan pendidikan saya di Pulau Madura di Kabupaten Bangkalan. Nah, sesi pendidikan saya yang selanjutnya di Madura ini, saya lebih banyak kemudian belajar tentang agama karena memang saya memilih pesantren ya. Selama 6 tahun, dari tahun 90 sampai tahun 96. Kebetulan di pesantren An-Nawawiyah di Desa Pakong, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan ini dulu tidak ada pendidikan formalnya untuk tingkat SLTA. Jadi saya terpaksa harus mengikuti alur di pesantren ini dan 3 tahun saya harus menahan diri untuk melanjutkan sekolah. Semestinya saya sudah masuk SMA atau Aliyah. Tapi karena di sana tidak ada dan akses transportasi yang lumayan jauh dari perkotaan, akhirnya saya menunda selama 3 tahun dan di tahun 93 sampai 96 saya pamit ke pengasuh pesantren untuk melanjutkan sekolah ke Madrasah Aliyah Miftahul Ulum di Penyepen, Pamekasan. Nah, baru setelah lulus di tahun 96 itu saya melanjutkan ke IAIN Sunan Ampel Surabaya dan pilihan saya lagi-lagi adalah Fakultas Pendidikan, Pendidikan Agama Islam. Nah, di sini kemudian saya mulai belajar organisasi di kampus karena mayoritas di IAIN Sunan Ampel waktu itu adalah tempat anak-anak warga NU atau Nahdien belajar, maka komunitas yang sangat besar itu juga saya ikuti dan pilihan untuk ikut di pergerakan mahasiswa Islam Indonesia saya awali di kampus hijau IAIN Sunan Ampel itu. Nah, di organisasi ini saya mulai ikut di rayon Tarbiyah, kemudian dulu masih komisariat Sunan Ampel Surabaya. Dan saya berkesempatan masuk di pengurus komisariat, kemudian di fakultas saya juga aktif di PAI, kemudian menjelang akhir untuk wisuda, saya diminta oleh teman-teman seangkatan saya bergabung di kepengurusan BEM dan saya menjadi wakil sekretaris BEM. Ya, waktu itu dijabat oleh almarhum Hadi Susanto dari Sumeneb kalau tidak salah. Nah, di situ jiwa, semangat dan ketertarikan saya untuk mengembangkan potensi yang saya miliki di organisasi ekstra kampus ini, termasuk intranya, semulai terasah dan mulai kelabakan untuk mengatur waktu antara kita fokus di kuliah dengan ikut organisasi. Tentunya yang ekstra ini cukup menyita waktu itu ya. Nah, di politik setelah lulus di
IAIN Sunan Ampel tahun 2001, agak telat saya, mestinya tahun 2000 itu sudah wisuda, tapi saya memilih wisuda di bulan Maret tahun 2001. Pasca wisuda, 1 minggu kemudian saya ditawari untuk bekerja menjadi asisten pribadi di DPR RI, di fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Saya ikut almarhum Lora Fuad Amin di fraksi PKB waktu itu, dan saya sudah mulai banyak mengenal lah tokoh-tokoh politik di DPR RI. Kemudian di tahun itu juga sebuah sejarah yang tidak bisa saya lupakan, karena tokoh idola saya Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang dikenal dengan Gus Dur itu harus merelakan upaya pelengseran beliau dengan segala cara yang dilakukan oleh para politisi yang memanfaatkan situasi politik saat itu, sehingga Gus Dur di impeachment dengan sidang istimewa hanya dengan dugaan kasus yang sampai detik ini tidak pernah terbukti secara hukum, yaitu Brunei Gate ya, dan Bulog Gate kalau nggak salah juga, tapi yang lebih dominan adalah Brunei Gate istilahnya waktu itu, yang dituduhkan Gus Dur menerima bantuan dari kerajaan Brunei Darussalam, dan dana itu sebenarnya bukan digunakan oleh Gus Dur pribadi, tapi untuk kepentingan yang lain, untuk masyarakat. Tapi karena arus politiknya sangat besar untuk menghakimi Gus Dur secara politik dan melupakan ranah hukumnya, ya akhirnya beliau juga lengser dengan dengan tidak hormat menurut saya, dan ini merupakan sebuah dosa besar politik para politisi saat itu yang dimotori oleh salah satu tokoh reformasi yang sampai sekarang menjadi catatan sejarah bagi aktivis NU maupun aktivis PMII. Saya ini antara keilmuan dengan profesi yang sekarang, kalau ini bisa dikatakan profesi ya, jabatan publik ini sebenarnya nggak nyambung, ya, nggak linier. Karena kuliah saya di pendidikan agama Islam, dan di tahun 2006 saya kembali ke Bangkalan untuk beraktivitas di sana, karena memang saya memilih untuk tinggal di Bangkalan. Keprihatinan saat itu bersama teman-teman melihat kondisi pendidikan yang memprihatinkan di desa-desa itu. Kebetulan saya, orang tua atau kakek dan buyut saya berasal dari Desa Dabung, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, di mana kondisi infrastruktur jalan, kemudian lembaga pendidikan negeri maupun swasta yang masih jarang sekali, dan kalau kita bicara tentang standar pelayanan minimum, ini sangat jauh dari standar itu. Dan lulusan-lulusan SD maupun MI yang ingin melanjutkan ke tingkat selanjutnya itu SMP maupun sanawiyah, ini kesulitan karena jarak tempuhnya belasan kilo. Belum ada sekolah SLTP negeri maupun swasta yang dekat. Akhirnya saya merasa prihatin dan tergugah untuk mendirikan sebuah lembaga sekolah lanjutan namanya SMP Tunas Harapan, dan saya menjadi kepala sekolah waktu itu di bawah naungan Yayasan Al-Ismailiyah di Desa Dabung, di desa yang sama. Berjalan waktu, saya tekuni mengajar itu karena saya tinggal di Kelurahan Kemayoran ya, di Bangkalan. Jarak tempuhnya 40 kilo dari rumah ke sekolah itu. Maka saya hanya mengambil waktu 1 minggu 2 kali untuk hadir ke sekolah mendampingi anak-anak dengan bekal ilmu yang saya miliki waktu kuliah. Dan alhamdulillah berdasarkan semangat perjuangan dan kepedulian saya dan teman-teman waktu itu, berdirilah SMP Tunas Harapan ini dengan rekrutmen siswa pertama mencapai 35 siswa untuk kelas 1, dan ini menjadi dorongan semangat yang luar biasa, menjadi motivasi
bagi kami untuk terus melanjutkan dan meneruskan sekolah SMP ini. Kalau prestasi sebenarnya tidak ada yang bisa saya banggakan. Hanya saja ini merupakan sebuah pengalaman yang menurut saya sangat berharga, karena dengan keterbatasan saya, kemudian saya pernah memperoleh beasiswa dari fakultas waktu itu, karena IPK saya masuk kategori dan masuk syarat untuk memperoleh beasiswa, apalagi latar belakang kerusuhan multi etnis atau kerusuhan etnik di Sambas, Kalimantan Barat waktu itu, yang kemudian memberikan saya peluang ya untuk memperoleh beasiswa dari Fakultas Tarbiyah. Kemudian saya juga tidak bisa melupakan momentum saya ketika di tahun 2017 saya diundang oleh Kedutaan Amerika Serikat untuk melakukan kunjungan kepemimpinan di 5 negara bagian di Amerika atas kiprah saya selama menjadi aktivis LSM di Kabupaten Bangkalan yang berujung sebuah musibah sehingga saya mengalami luka tembak di depan rumah saya di tahun 2015 yang lalu. Dan ini sebuah peristiwa yang tidak bisa saya lupakan, meskipun saya sudah memaafkan para pelaku, bahkan otak dari skenario upaya untuk pembunuhan yang saya alami di tahun 2015 itu. Saya orangnya autodidak ya, lulusan pesantren yang kemudian memilih Fakultas Tarbiyah saat itu. Kemudian memang sejak di pesantren saya orangnya suka baca buku ya, meskipun di pondok itu semestinya kan teman-teman mendalami kitab kuning, kitab yang tanpa harokat itu, tapi saya sudah bergelut dengan tokoh-tokoh Indonesia, buku-buku yang terkait dengan pemikiran tokoh politik, tokoh agama, karangannya Nurholis Majid, kemudian Fazlur Rahman, tulisan-tulisan Gus Dur, Amin Rais, bahkan tokoh dari Australia yang banyak menulis tentang Gus Dur. Sudah saya baca sejak di pesantren, dan ketika kuliah saya tinggal mengikuti dan mengembangkan forum-forum diskusi yang saat itu saya pernah bergabung dengan LSAT kalau tidak salah, yang dinakodai oleh, yang jelas ada Mas Anom Surya Putra, ada Mauludin kalau tidak salah tokohnya dulu itu, dan di situ saya banyak mendapatkan pencerahan pemikiran. Tantangannya bagi saya ya paling ketika ingin membaca referensi yang berbahasa Inggris atau berbahasa Perancis, ini sesuatu yang sangat sulit untuk dilakukan. Tapi selama buku itu masih bisa dibaca dengan terjemahan atau karangan berbahasa Indonesia, saya pikir ini tidak ada sesuatu yang sulit lah. Karena belajar ini kalau merasa nyaman atau mudah, saya pikir tidak ada tantangan. Justru kesulitan itu yang membuat kita akan mencoba dan kemudian kita bisa meraih apa yang ingin kita lakukan ke depan. Zaman saya kuliah dulu sangat berbeda dengan generasi yang sekarang. Katakan yang sudah disebut dengan generasi milenial atau generasi Z. Di tahun 96 itu kami kuliah masih sangat akrab dengan namanya mesin ketik. Ya. Jadi kalau bikin makalah, tugas dari dosen itu malam-malam kita ditemani dengan mesin ketik yang jadul itu.
kita harus mengatur spasi, mengatur margin kanan kiri dan seterusnya. Itu sebuah tantangan sebenarnya dengan masih menggunakan buku-buku manual dalam artian ya, karena sekarang buku sudah ada e-book ya, ada PDF dan segala macam. Bahkan tugas-tugas ini sekarang sangat mudah sekali, meskipun tantangannya kemudian bisa ketahuan kalau ini hasil dari plagiasi. Ilmu ini merupakan jendela bagi kita, dan banyak pepatah yang mengatakan kalau ingin menguasai dunia maka kita harus menguasai ilmu, dan ini menjadi catatan penting untuk generasi muda saat ini dan yang akan datang. Tidak mungkin kita kemudian akan unggul di dalam pergaulan, dan tidak akan mungkin kita diperhitungkan orang kalau kemudian kita menjadi generasi yang tidak punya ilmu. Dalam artian bahwa kita tidak punya keahlian, kita tidak punya atas sesuatu yang bisa ditonjolkan di masyarakat, dan ini menjadi nilai plus buat kita. Selain ilmu, tentunya pengalaman ya. Pengalaman ini adalah sesuatu yang sangat berharga, karena dengan pengalaman ini kemudian perpaduan antara ilmu dan apa yang kita dapat di lapangan, di kehidupan sosial bermasyarakat ini akan menjadi sebuah modal yang sangat penting tentunya, karena orang akan menilai kita dengan keilmuan kita, dengan pengalaman kita, dengan profesionalitas kita dalam melakukan sesuatu maupun dalam menggeluti sebuah pekerjaan. Jadi dengan kecanggihan teknologi yang sekarang ini sudah semuanya berbasis digital, saya pikir tidak sulit sebenarnya untuk generasi yang milenial atau yang generasi Z ini untuk membekali diri, membangun kapasitas, membangun integritas, kemudian menjadi generasi yang berkualitas dengan penuh kejujuran, penuh keberanian untuk berani berpikir kritis dan mengungkap kebenaran ya. Karena ini sebuah tantangan di mana media sosial saat ini bisa digunakan dengan dua sayapnya yang sama-sama tajam, bisa digunakan untuk hal yang negatif maupun untuk hal yang positif. Tinggal kita kemudian ini mau digunakan untuk apa yang sekiranya membawa manfaat untuk masyarakat dan untuk negara kita ini. Pesan saya buat generasi muda saat ini dan yang akan datang, bangun integritas, carilah ilmu sebanyak-banyaknya, kemudian cari pengalaman seluas-luasnya. Ini akan menjadi bekal kita nantinya di masa yang akan datang. Dan jangan lupa bahwa setiap manusia ini tidak akan tahu bagaimana jalan hidupnya ke depan. Tugas kita saat ini adalah bagaimana membekali diri agar menjadi orang yang lebih baik, orang yang punya integritas, punya kejujuran, punya keberanian. Dan proses ini tidak kita jalani dalam waktu yang singkat. Kita butuh waktu yang panjang untuk membuktikan bahwa kita orang yang layak untuk diperhitungkan dan menjadi orang yang harus berbuat lebih baik untuk membangun masyarakat, membangun civil society, membenahi demokrasi kita dan membenahi negara kita agar generasi ini tidak jatuh ke tangan-tangan yang kotor, mereka yang kemudian hanya mengambil keuntungan pribadi dan kelompoknya. Ya, saya titip nasib Jawa Timur, nasib bangsa Indonesia ini ke depan bagi Anda yang merasa bahwa Anda adalah generasi yang memang layak untuk dibanggakan oleh negara dan bangsa ini. Terima kasih. Itu tadi sekelumit apa yang bisa saya sampaikan buat generasi muda, anak-anak yang milenial dan generasi Z ini. Mudah-mudahan cerita singkat tentang perjalanan hidup saya ini bisa bermanfaat dan diambil pelajaran, sehingga kita bisa nanti saling mengisi dan mengingatkan untuk melakukan kebaikan dan kebajikan di Jawa Timur dan di Indonesia.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.